ada khusus. Halo, assalamualaikum guys. Malam ini kita mau mengikuti tabligh akbar bersama Ustadz Adi Hidayat di Masjid Jami Nurul Huda, Sumbawa Besar. Kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabligh akbar bersama Ustadz Dr. Haji Adi Hidayat dan CMA sekaligus membaca doa. Kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tokoh-tokoh ormas Al-Wasfiyah, Al-Khairat, dan tentunya sudah tidak asing, karena itu saya akhirkan untuk mengutamakan guru kita tercinta, tokoh kita dari Sumbawa menuju dunia, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin yang dikenal dengan Pak Din Syamsuddin. 2 pesawat, 3 kali off. Perjalanan terbang tinggi, cukup dinamis, ada turbulensi, cukup panjang, tapi Masya Allah endingnya membahagiakan. Sebelum turun, semua penat, lelah, hilang ketika melihat bumi Sumbawa yang hijau membentang. Desain geografisnya ditata sedemikian rupa, Allah mencipta indah terlihat dari atas, nyaman ke dalam hati. Begitu turun, berjumpa dengan wajah-wajah yang penuh senyuman, langsung dapat hadiah khusus khas dari Sumbawa. Terima kasih Pak Bupati. Dan sampai ke hotel, saya merenung sejenak, ini suara apa yang sangat familiar. Dalam perenungan itu ternyata semakin jelas suara lako-lako. Sampai ke Sumbawa. Jadi dari generasi Quran, tadi Instagram, YouTube, TikTok, lako-lako. Saya menyimpulkan tentu ada 2 kesimpulan besar hadiah kita malam ini. 1, ternyata kalau ingin akhirnya sukses, membahagiakan, tenang, nyaman, kita mesti berani terbang, mesti menghadapi rintangan, mesti melewati tantangan. Orang yang terbiasa melewati tantangan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan paripurna. Orang yang berani terbang, orang yang akan membuka wawasan dan mencapai kemajuan. Digabungkan, ini menarik Pak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Pak Bupati, tidak mungkin ada pesawat terbang itu kalau tidak ada orangnya. Dan orangnya itu mesti saling bersinergi. Ada yang bertugas, ada yang menjadi penumpang. Kalau pilotnya ada, penumpangnya tidak ada, pesawatnya terbang tidak? Tidak. Kalau penumpangnya ada, pilotnya tidak ada, terbang tidak? Pilot ada, penumpang ada, landasannya tidak ada, terbang tidak? Pilot ada, penumpang ada, landasan ada, yang ngatur penerbangan ATC-nya tidak ada, terbang tidak? Jadi untuk terbang, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan sesuatu yang luas, pengalaman bagus, mendapatkan kemegahan, melihat semua hal dengan jelas, maka mesti ada kumpulan orang-orang yang bersinergi dengan profesi yang berbeda-beda. Di Al-Quran semua itu disebut dengan umat dawai. Jadi kalau satu negeri ingin maju, Sumbawa 64 tahun ingin maju, ingin menginspirasi, ingin jadi negeri yang hebat, kabupaten yang berkembang berkemajuan, maka syarat pertama
mesti ada umatnya, mesti ada penduduknya yang datang kompak, punya satu tujuan, visi dan misi yang sama. Umat namanya. Apa namanya? Dan inilah pembuka yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi begitu disebutkan Ustaz Sumbawa milad yang ke-64, turun dari pesawat, yang muncul pertama kali itu kata umat. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummah. Jadi kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin berkembang, Sumbawa ingin mencapai peradaban, pertama mesti ada umatnya dulu. Alhamdulillah 509.234 jiwa, 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa. Berbeda, tak mungkin pesawat disorientasi dengan sempurna. Maka semua penumpang ketika masuk ke satu pesawat namanya Sumbawa mesti sepakat. Semua warga Sumbawa visi akhirnya landingnya Samawa. Sepakat? Setuju? Kalau sudah sepakat, yang muruna bil ma'ruf. Ingat, di Quran itu ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Diterjemah mushaf, diterjemahkan dengan kalimat yang sama, tapi penekanannya beda. Kalau tayyib itu kesehatan fisik. Orang kalau makannya sesuai kebutuhan, fisiknya sehat, orang Arab tanya kaifa haluk? Alhamdulillah ana tayyib. Artinya fisiknya sehat, kuat dan baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Kalau makan dapatkan dari yang halal, konsumsi yang menyehatkan, yang baik-baik. Tidak semua yang enak-enak mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Duren enak, duren satu panci sakit. Madu Sumbawa bagus, makan madu, minum madu baskom penyakit. Halalan, ibadah. Tapi tidak semua yang wajib fisiknya itu punya visi, punya sifat yang baik, punya khair. Kan ada orang namanya Tayyib, dia sehat, dia baik, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang. Maka ketika seseorang menjadi baik, kebaikannya diterjemahkan dalam bentuk visi, punya sifat jujur, sederhana, tawadhu. Maka oleh Quran dirubah kalimatnya dari tayyib menjadi khair. Kuntum khaira ummah. Nah, kalau yang khair ini diterjemahkan, dipraktekkan dalam bentuk perilaku, jujur iya. Bagaimana mengetesnya? Ketika disogok dia berani menolak. Bupati disampaikan, Pak, ini ada proyek kata pengusaha, kalau Bapak terima fee-nya 1 miliar. Maka kata Pak Bupati, maaf ya, jadi saya ini jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Jadi kalau sudah masuk pesawat besar namanya Sumbawa, pasti di situ penumpangnya beda-beda. Ada yang bagian pilotnya, yang kemudikan. Ada co-pilot, asistennya di samping. Orangnya nggak sama. Siapa yang harus jadi pilot? Yang bisa menerbangkan pesawat. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dan jangan lupa, karena terbangnya ke atas, dia harus punya ketakwaan. Karena kalau sudah di atas, sepintar-pintarnya pilot di tempat angin yang tidak terdeteksi, jatuh. Di tempat badai yang bisa tidak terlacak oleh radar, hilang. Makanya semua pendidikan pilot bukan cuma pintar secara teknis, tapi punya jiwa spiritual yang tinggi. Maka kalau kita ingin menerbangkan negeri Sumbawa menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka pilotnya bukan hanya pintar, birokratnya bukan hanya pandai, tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu izin Pak Bu, hadis riwayat Al-Bukhari,
Nomor hadis 2262. Semua nabi rasul yang diutus ke bumi, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita urutkan nasabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwab bin Daqur bin Tariq bin Yaqub bin Yasjur bin Nafid bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahu bin Abdul bin Kinan bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Ismail bin Shalab bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Nah, itu kalau diurutkan nasabnya, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 2262, qad ba'athallahu nabiyyan atau ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'il ghanam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang nabi diutus untuk menjadi pilot umat, pembimbing umat, qaidul umat, kecuali dilatih dulu oleh Allah. Apa di antara pelatihannya? Menggembala kambing. Nggak ada nabi kecuali pernah menggembala kambing. Saya penasaran Pak Ibu dengan hadis ini. Saya datangi tempat kambing langsung ke kaki bukit. Saya lihat karakteristik kambing. Allahu Akbar. Ternyata kambing itu kalau mengembik saja itu ada 3 jenis embikan kambing. Ada berapa jenis? 8. Terancam. Sakit. Sering-sering bergaul dengan kambing, ternyata paham kapan kambing itu sakit, kapan kambing itu lapar, kapan kambing itu terancam. Dimengertilah kenapa pemimpin itu idealnya awalnya pendidikannya didekatkan kepada kambing sehingga dia tahu suara rakyat. Lapar. Ke Yathrib. Kemana? Pertama, apa itu Yathrib? Yathrib itu Bapak Ibu, nanti kita tarik nih spiritnya, undang-undangnya dibawa ke Sumbawa dengan motor tadi. Yathrib itu nama dari salah satu umatnya keturunan Nabi Nuh alaihi salam, namanya Yathrib bin Qaniyah bin Mahdil. Dia salah satu yang masuk, bapaknya itu Qaniyah bin Mahdil, umatnya Nabi Nuh masuk ke kapal besar Nabi Nuh, berlayar setahun 10 hari sampai reda kemudian banjirnya. Setelah merapat, Yathrib menyebar berpetualang dengan yang lain, menemukan satu tempat tinggal di situ. Dulu setiap orang tinggal menemukan tempatnya, maka tempatnya akan diberi nama dengan orang yang pertama kali menemukannya. Kanaan singgah di tempat wilayah dekat Palestina, diberi nama tempatnya dengan Kanaan. Yathrib singgah di satu tempat 400 km dari Mekah, jaraknya kurang lebih, maka tempatnya disebut dengan nama Yathrib. Tapi ingat, Yathrib sebelum Nabi hijrah, maaf sekali, tempatnya tidak ideal. Bukan seperti Mekah. Nanti kita akan lihat kenapa Allah menghijrahkan Nabi ke Yathrib, bukan ke tempat lain. Bukan Taif yang dipilih yang sudah maju berkembang, pertaniannya bagus, perkebunannya bagus, orangnya sudah tersusun rapi, sistemnya bagus. Hijrahnya ke Yathrib. Satu, ekonominya tertinggal, bahkan jauh di bawah resesi Yathrib. Pasarnya berantakan, yang menguasai cuma Yahudi. Harga bisa diatur, kapan pengen naik-naik, kapan pengen turun-turun. Konflik tak pernah selesai. Dua suku besar, Aus dan Khazraj, 600 tahun tidak pernah tuntas. Bila ada yang meninggal di Aus, wafat di Khazraj. Sakit di Aus, luka di Khazraj. Yathrib. Nabi itu diutus, diperintahkan hijrah, ternyata ke tempatnya
siap ke tempat yang belum tertata. Allah ingin memberikan kurikulum kepada semua eksekutif birokrat di masa depan yang nanti akan dikumpulkan kurikulum ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, diberi nama dengan Kitabul Imarah, bab tata kelola negara. Pindah kemudian ke Yatsrib, diperintahkan untuk memberikan petunjuk bagaimana menata kota negeri dari yang tidak siap menjadi negeri yang berperadaban. Maka apa yang akan dilakukan pertama kali? Sebelum berangkat ke Yatsrib, Allah persiapkan beliau tim yang khusus terlebih dahulu. Maka dipilihkanlah oleh Allah 40 orang untuk mensokong misinya Nabi, dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Wasallam dengan tim ini untuk merubah Yatsrib yang tidak ideal menjadi kota yang berperadaban. Satu, perintah Allahnya, perhatikan baik-baik. Akha bainal muhajirin wal ansar. Al-mu'akhar al-ukhuwah al-insaniyah wal-ukhuwah al-islamiyah. Allah perintahkan persaudarakan dulu semua masyarakat yang ada di Yatsrib sehingga semua punya visi yang sama, punya soliditas, punya sinergi, kompak mencapai tujuan. Jadi mana? Kalau sudah kita punya keinginan 64 tahun Sumbawa ingin maju, ingin hebat, penduduknya mesti kompak, mesti solid, jangan terpecah belah, jangan saling mencaci, jangan banyak bertengkar. Apalagi kalau terjadi di kalangan masyarakat-masyarakat yang sudah beriman. Maaf ya, maaf sekali lagi, di zaman jahiliyah yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semuanya bersatu. Di zaman jahiliyah yang terpecah belah itu yang belum beriman. Ketika sudah beriman, semua bersatu. Jadi iman itu mempersatukan. Iman itu membawa cinta. Iman itu membawa kemajuan. Jadi kalau ada orang yang sudah beriman tidak senang dengan persatuan, tidak senang dengan kemajuan, dipertanyakan keimanannya. Yuk lihat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala. Ayat 103 dibuka dengan ayat 102. Tampilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Memanggil semua tanpa kecuali. Kata Allah, hei yang menyatakan dirinya sudah beriman, saya tidak peduli laki-laki, perempuan, besar, kecil, profesinya apa, tinggal di mana, merasa dekat, merasa jauh, merasa tengah-tengah, saya panggil kalian semua. Apa panggilannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, kapan menjadi muslim? Ayat 103-nya. Wa'tasimu bihablillahi. Kata Allah, jangan terpecah belah. Bersatu semua. Dan persatuan itu ditandai dengan keimanan. Yang paling menarik untuk menyatukan ini, Allah memberikan kurikulum bahkan dalam ibadah sehingga semua nyaman bisa merasakan sesuai dengan pilihannya. Contoh, maaf ya, maaf. Di sini kalau subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada. Yang kunut betul, yang tidak kunut betul, yang salah, yang tidak sholat subuh. Zaman Nabi yang kunut ada, yang tidak kunut ada, tapi nggak ada yang tidak sholat subuh. Kenapa? Karena ternyata setelah dipelajari dalam fikih, ini saya akan tunjukkan sesuatu yang penting. Karena informasi yang saya terima, 99,99% penduduk di Sumbawa ini Muslim, betul? Betul? Maka saya ingin lihat, nanti saya tanya Pak Kapolres pada ini, Muslim betulan atau Muslim KTP? Kalau Muslim betulan, nggak akan ikut. Muslim betulan, nggak akan banyak berselisih. Muslim betulan, pasti kompak. Muslim betulan, pasti semangat mengaji, semangat belajar. Maka apa yang pertama Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW?
Perhatikan, satu manhaj. Apa namanya? Manhaj itu kurikulum kehidupan yang umum. Dan disusun langsung oleh Allah, disampaikan lewat firman-Nya untuk diteruskan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ternyata manhaj itu disesuaikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Kalau kita mampu satu cara, maka ditunjukkan satu cara, satu dalil, satu petunjuk, gak ada bedanya. Contoh, kalau kita sholat takbir, apa bacaannya? Allahu Akbar. Pernah dengar ada orang takbir mengucapkan Allahu Rahman ada? Allahu Rahim ada? Satu cara, satu dalil, Allahu Akbar. Tapi kalau manusianya tak sanggup melakukan dengan cara yang sama, dengan cara yang tidak serupa, maka Allah berikan perbedaan dalam penunaiannya supaya semua bisa menunaikan sesuai dengan kemampuan. Contoh, ada dari segi bacaan, ada dari segi apa? Quran turun berapa riwayat? Ini ada Ustaz Hasibuan, orang luar biasa nih, Insya Allah. Quran turun apakah satu riwayat? Tidak. Quran turun dengan 7 riwayat. Bahkan nanti ada 10 riwayat. Ternyata riwayat ini bukan sekedar cara baca yang beda, karena di Arab itu sukunya banyak, lisannya berbeda. Ada yang nggak bisa baca A, bisanya saja. A, ana, ani, anda, ente. Sehingga ketika Quran surat Wadduha, ada yang nggak bisa Wadduha, bisanya Wadduha. Wadduha, Wadduha. Wal-laili idza saja, wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Saya baca Wadduha, Anda tertawa. Saya di Afrika, saya bacain Wadduha. Ada yang ketawa karena dia nggak bisa A, bisanya itu dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, nggak bisa. Terus sekarang wilayah Palestina, wilayah Syria, itu Libanon, itu pakai imalah semua. Madrasah. Mungkin Betawi dari sana belajar juga. Turun riwayat pakai Ada yang lebih ekstrim lagi, nggak bisa sin, bisanya son. Ihdinas siratal mustaqim. Riwayat Malum sin. Ada yang nggak bisa sin, Allah turunkan pakai son. Muhammad SAW ajarkan pakai son. Ihdinas siratal mustaqim. Son, hafaz dari asli. Yang dahsyat, ada yang nggak bisa sin, nggak bisa son, bisanya zai. Sin, son, sin, z, son, zai. Maka turunlah riwayat nanti menggunakan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Masyaallah, saya Muslim Imam An-Nawawi dari 9 jilid jilid pertama hadis nomor 11 sampai 12. Paling kanan di pertengahan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala sayati 'alaikum zamanan aw munasim. Akan tiba satu masa kalian akan dapati beragam manusia marah-marah. Di antara mereka yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu aw wa la yasma'unahu aba'ukum. Kalian akan dengar mereka memberikan ceramah, pengajian atau bahkan doktrin yang kata Nabi kalian dengarnya aneh. Jangankan kalian, orang-orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan aneh juga. Jadi Abu Jahalnya itu kalau dengar kata-kata demikian ikutan aneh juga. Kok bisa ya? Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah. Contoh, saya agak cepat. Kenal Abu Jahal? Ayo kenal. Abu Jahal dan beberapa gengnya itu datang ke Nabi SAW sebagai utusan satu malam, menyampaikan begini kurang lebih, ya Muhammad SAW. Ya saudara, kita memang benar.
Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Udah gini aja, maaf, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Kita gantian aja katanya. Maka turunlah satu ayat, bahkan satu surat yang itu menjadi legasi tertinggi toleransi dalam berakidah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma, sampai ujungnya lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku. Silakan yakini apa yang Anda yakini, kami mengerjakan apa yang kami yakini. Jangan saling mengganggu. Kalau ingin kenal silakan tanya, kami terangkan. Kita saling menghormati. Toleransi tertinggi. Tapi Abu Jahal dia mengatakan kita memang beda. Tahu perbedaan. Orang sekarang ada yang mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Abu Jahalnya tidak pernah mengatakan itu. Makanya kata Nabi, hati-hati, nanti semakin maju berkembang, semakin banyak yang aneh-aneh. Dan di antara yang paling aneh puncaknya hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Saya tutup, ada berulang muflis, kata Nabi, tahukah kalian mana yang bangkrut di hari kiamat? Kalau sahabat berkata, al-muflisu minna ya Rasulullah, al-muflisu fina mana dirhadahu wala mata'. Menurut kami yang tak punya uang sesen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan, secara ekonomi logis. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati, ada orang akan bangkrut di akhirat, dia mengaku umatku. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, umatku, ngaku umatnya Rasulullah. Ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin, dia datang di hari kiamat dengan bekal-bekal pahala sholat yang banyak dia kerjakan di dunia. Akhir akhiratnya di sholat, rajin sholat, meningkat sholatnya. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, sebagian bahkan senang zakat, sedekah. Cuman sayang, wayati qad syatama hadza, anehnya di umat ini, di masa ini, dia rajin sholat, saat yang bersamaan rajin mencaci. Wa qadata hadza, senang menuduh. Wa talaba hadza, senang berselisih. Wa akala mala hadza, senang mengambil hak orang lain. Kelihatan sholat tapi korupsi juga. Kelihatan sholat tapi menipu juga. Puncaknya wasabaka dan ada yang akan merekayasa pertumpahan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak. Allahu Akbar, bom. Hati-hati. Dan membawa nama Islam, membawa nama Allah. Hati-hati. Awas ya. Kalau ada yang doktrin begitu, hati-hati itu. Kata Nabi, iyyakum tinggalkan. Waspadalah. Itu bahaya. Saya izin Pak Kapolres ya. Allah Ta'ala pemimpinnya dibimbing mendapatkan hidayah supaya mereka memahami bahwa di akhirat akan dihisab, sehingga insya Allah membuat kebijakan yang benar, ulama yang dijaga diikhlaskan, umatnya kompak dan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya ingin yang mulia saja. Saya beri waktu 1 bulan. Saya minta 10 penghafal Quran laki-laki. Nanti saya akan di akhir bulan, paling maksimal Februari sudah siap, boleh ke Bekasi. Nanti kita berikan pelatihan bahasa Inggris, bahasa Arab. Sama atau Ramadan kita akan kirim ke beberapa negara. Kita punya kerjasama 19 negara. Nanti kita akan kirim ada yang ke Amerika, ke Kanada, Jepang. Dan saya minta semua semangat. Malam ini staf saya yang mendengar tolong dicatat, disiapkan ya, pakai 2000 penghafal untuk hafalan Quran, jadi ada 6.000 buku. Nanti skemanya bagaimana Bapak siapkan. Saya harap pekan ini paketnya sudah sampai di Sumbawa, Bapak bagikan ke madrasah-madrasah. Nanti silahkan tersambung dengan channel kami, bisa mengikuti, ada 100 pembimbing muslimah, programnya gratis ya, dan tidak ada iuran apapun untuk buku dan sebagainya. Kita bagikan. Saya menginginkan insya Allah Sumbawa yang soleh dan berkemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.